Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program talk show yang akan menemani istirahat Anda. Nah, pemirsa, berbicara tentang penyalahgunaan narkoba memang masih menjadi isu yang hangat dan juga menjadi perhatian pemerintah dan juga tentunya masyarakat. Nah, kali ini kami mengangkat topik pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Tentu kami akan mengajak orang-orang yang terlibat langsung agar dapat menjawab seputar topik ini. Nah, beliau adalah Bapak Jamaluddin SPD MPD, merupakan Kepala Sekolah SMA 2 Banda Aceh. Saya sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dan tentu nanti kita akan, saya akan tanyakan banyak hal, terutama juga Bapak langsung berhubungan dengan siswa ini Pak ya. Iya. Bagaimana di lingkungan sekolah terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini sendiri ya. Dan kemudian ada juga Pak Muhammad Nasir Esos, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas Organisasi Masyarakat Kesbangpol Banda Aceh. Baik, Pak Nasir, pada kesempatan hari ini Bapak selaku Kabid Ketahanan Ekonomi dan juga Ormas tadi ini Pak ya, Sosbud dan juga Ormas tentunya juga melihat bahwa dari segi di sini bahwa dari sosial budaya, pendidikan, bagaimana organisasi masyarakat juga harus sama-sama kita ajak untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini. Sejauh ini program-program yang telah dilaksanakan dari Kesbangpol sendiri, dari bagian ataupun dari bidang yang Bapak jalankan, seperti apa ini Pak? Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Dari pihak Kesbangpol sendiri, khususnya di bidang saya, di bidang ketahanan ekonomi, kita di tahun 2020 dengan tahun 2021 kita tidak melaksanakan kunjungan ke sekolah sehubungan dengan pandemi. Pandemi benar. Sebelum-sebelumnya kita ada melakukan ke sekolah-sekolah dalam bentuk penyuluhan kepada siswa, kemudian melakukan setiap hari upacara di setiap hari hari Senin, Senin, kita akan mengunjungi sekolah. Semua sekolah di Kota Banda Aceh ya. Itulah di tahun 2021 ini yang nggak kita rasakan. Mungkin di tahun depan, di tahun 2023 kita sudah merencanakan itu. Nah, kemarin kemudian juga kita sudah ikuti rapat dengan Dewan. Itu sudah melahirkan kanun baru nih, lagi digodok kanun baru pembahasan. Mungkin lebih tepat, lebih kuat lagi untuk penyuluhan narkoba di sekolah ini. Nah, sejauh ini Pak mungkin melihat bahwa mungkin di tahun sekolah memang tidak bisa tidak lakukan sekolah juga secara daring ya, atau juga melakukan kegiatan sosialisasi juga terhambat. Nah, mungkin itu ada indikasinya tidak bahwa tahun kemarin bahwa tidak adanya kegiatan sosialisasi mungkin angka penggunaan narkoba juga semakin meningkat, terutama untuk di kalangan pelajar. Iya, benar. Di tahun kemarin masa pandemi, kita karena di perkantoran kemarin kan mengurangi volume bekerja. Jadi untuk ke sekolah karena keadaan seperti itu kita hentikan ini ya. Sementara kita lihat memang karena kita lihat di tahun 2017 kita di Aceh kan urutan nomor 12 ya. Nomor 12. Kasus narkoba. Oke, ini untuk tingkat pelajar Pak? Tingkat masyarakat ya. Ada keseluruhan secara umum ya, tingkat 12. Jadi kita Aceh lihat nomor 12. Ya, jadi Aceh itu khususnya Kota Banda Aceh lah kita bicarakan ini sudah mulai nampaknya gejolaknya udah lebih tinggi, volumenya udah mulai tinggi. Mulai tinggi kembali. Pada saat pandemi ini. Jadi kita sudah menyusul langkah-langkah berikutnya di tahun 2023 ini. Mungkin kita mudah-mudahan berdoa bersama kalau tidak ada lagi pandemi mungkin kita sudah boleh bergerak ke sekolah lagi. Baik. Artinya yang perlu diwaspadai bahwa pada masa pandemi tahun sebelumnya itu kita juga harus berhati-hati bahwa peredaran narkoba ini tidak berhenti walaupun pandemi tidak ini berhenti. Pak ya. Jadi sebenarnya kita bukan penegak hukum aja, dari masyarakat, elemen remaja apa semua harus sama-sama lah keluarga ikut membantu gimana caranya penyakit ini yang di masyarakat harus kita basmi. Gitu. Baik, benar. Baik. Nah, Pak Jamal, Bapak selaku kepala sekolah, artinya melihat bahwa ini harus menjadi perhatian juga bagi para
guru, para pendidik artinya, dan juga Bapak selaku kepala sekolah bahwa ini tidak harus, ini harus diberantas, bahwa di sekolah itu memang harus bersih yang namanya narkoba. Mungkin sejauh ini yang Bapak lihat di sekolah-sekolah, tapi juga di sekolah Bapak sendiri, sejauh ini masihkah siswa terlibat dengan narkoba atau sudah berkurang? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kepada kita dan semua yang melihat ya. Ini kebaikan. Saya pikir ini kebaikan antara Poslinmas Kota Banda Aceh dan juga sekolah, pendidikan dan juga media. Bahwa saya berterima kasih atas diangkatnya pembicaraan kita tentang ini. Ini penting. Ketika ditanya apakah ini menjadi prihatin semua? Sangat prihatin. Prihatin kita berangkat dari data-data dan fakta dulu. Secara Indonesia itu di tahun 2020 3,8 miliar itu kita terjerat dengan nafza, terdiri dari narkoba dan lain-lain. Baik. Itu kan angka besar, Pak. Benar. Ya, Pak Nasir. Di tahun 2020 juga didata bahwa ada 4,7% itu anak-anak pelajar dan mahasiswa terlibat narkoba. Baik. Dan di era Pak Sekda kemarin mengatakan bahwa Aceh darurat narkoba. Ini kenapa dasarnya prihatin gitu. Ya. Nah, saya sebagai kepala sekolah tentu secara pribadi dan sosial berangkat bukan hanya melihat anak di sekolah, termasuk anak sendiri, ya kan? Tetapi cobalah saya mengulas 4,7%. Ya. Mungkin hari ini kalau dia meningkat itu mungkin sudah menjadi 5%, Mbak, dengan darurat. Ya kan? Nah, ini memilukan sekali. Dan beberapa waktu yang lalu kami mendapat presentasi dari Badan Sandi Nasional. Ini terkait dengan kenakalan. Ya, baik. Ternyata 57% itu anak-anak kita sudah bermain di wilayah keliru. 57%. Cukup angka yang besar juga ini, Pak. Angka sangat besar. Saya tidak tahu kenapa, artinya pihak lembaga tersebut menyasar Aceh untuk memberikan sosialisasi, termasuk kita yang dipanggil. Ya. 57% itu angka mengkhawatirkan terkait dengan akses-akses negatif. Yeah. Dia terkolaborasi dengan masalah tadi, narkoba dan segala macam. Ketika kita kumpulkan, ini yang pertama kita jawab dulu prihatin. Yeah, darurat benar. Benar. Nah, itu. Nah, lalu apakah kalau dikatakan bagaimana cara mengatasi anak narkoba di sekolah, seolah-olah menjadi hanya tugas sekolah ini, Pak? Iya, seolah-olah yang pertama sudah membenarkan bahwa misalnya di sekolah-sekolah, khususnya SMA 2, sudah ada anak yang terderah narkoba. Iya. Tapi untuk fakta ini kita tunggu dengan data-data yang konkret. Baik. Nah, tapi angka kekhawatiran tadi, kita khawatir juga bahwa di sekolah-sekolah, ini juga bagian-bagian ini ada. Ya. Nah, dilihat dari data lain lagi, kita main data dulu. Oke. Anak-anak terjerat pada narkoba itu 87% itu karena coba-coba. Oke, baik. Ini saya tidak tahu BNN apakah membantah atau tidak nanti. Coba-coba ini ya? Coba-coba. Baik. Nah, kita akan lihat nanti coba-cobanya siapa. Iseng juga berkisar persennya seperti itu. Oke. Iseng. Iya. Wilayah lain bermain, wilayah kedewasaan terpakai dan segala macam, itu 50 sekian persen bermain di atas. Kalau secara angka di sekolah, ada angka merah, ada angka nggak merah. Tapi angka nggak merah yang negatif tadi perlu kita pertanyakan. Iseng coba-coba berada di wilayah siswa atau wilayah orang tua. Saya yang katakan cenderung di wilayah siswa. Baik. Di situ ada siswa SMP, malah SD. Di situ juga ada siswa SMA, SMK, mungkin bisa jadi SLB. Nah, ini belajar pada fakta dan data. Terus kalau ditanya, apa langkah dan upaya-upaya sekolah? Karena saya dipanggil bukan mewakili pribadi, mungkin ya, dipanggil untuk mewakili persekolahan. Iya, mewakili dunia pendidikan juga ini, Pak. Saya juga berbicara mewakili dunia pendidikan. Artinya dunia pendidikan dihadapkan pada sebuah dilematis ya. Yang satu sisi kita mendidik generasi untuk baik, bagus masa depan. Tapi satu sisi kita diminta pengendalian hal ini. Ini kan ada kerja dua hal ini yang sangat berat bagi kita. Ya.
apa secara kelembagaan yang dilakukan? Nah, maka kita mengajak hari ini misalnya di sekolah-sekolah itu hadirnya bukan sekolah reguler, tapi hadir juga sekolah boarding. Ini kalau ditanya apa upaya lembaga melalui Dinas Pendidikan, mungkin di jajaran legislatif, eksekutif dalam hal ini di jajaran gubernur, di jajaran DPR, ya, harus juga melihat bahwa kehadiran lembaga yang serba sifat dan bentuk ini juga dalam rangka meminimalisir hal ini. Baik. Ini Pak Nasir, kalau kita tanya kenapa anak-anak diboardingkan, menghindari dia dari kondisi lingkungan. Benar. Urusan apa dengan lingkungan yang tidak baik? Urusan penyalahgunaan ini salah satu. Salah satunya ya. Maka mohon maaflah kepada kita semua pengambil kebijakan di Aceh, melihat keberadaan sekolah boarding ini sebagai sesuatu hal yang positif. Jangan dianggap bahwa sekolah boarding ini adalah sekolah-sekolah high, orang-orang menengah dan kaya ke atas, enggak. Ya, baik. Sejumlahnya adalah kita didik anak-anak yang bermasalah, ya, yang berpengaruh dengan lingkungan dan segala macam. Orang tua nak mampu menetralisir lagi keadaan-keadaan normatifnya bagaimana, maka diberikanlah pada lembaga-lembaga sekolah. Salah satunya adalah sekolah boarding. Baik. Nah, ini langkah pertama secara kelembagaan. Baik. Secara pemerintah di Dinas Pendidikan, saya lihat ini adalah langkah dan upaya meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif dengan lingkungan, termasuk dengan nafza atau narkoba tadi. Oke, salah satunya adalah pencegahannya dengan sekolah boarding ini tadi. Ya, artinya di sekolah boarding memang sudah jelas untuk membina mental, membina sikap anak ini, dan juga jangan sampai mereka juga terjerumus dengan lingkungan. Mungkin kita panggil mereka, kita rangkul mereka ke sebuah sekolah dalam bentuk boarding dengan program-program yang tentu akan menghindarkan mereka dari nafza ini sendiri. Salah satunya seperti itu. Tentu juga masih banyak hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari anak-anak itu, yang termasuk dengan generasi muda kita, agar benar-benar mereka terhindar dari namanya narkoba. Memang pencegahannya sekarang memang sulit, karena juga melihat bahwa penyelundupannya itu juga sulit dideteksi, bagaimana pengedarannya juga sulit. Artinya di sini harus punya kekuatan besar dari orang tua, di dunia pendidikan juga harus ikut terlibat di sini. Kita ikut. Baik. Barangkali ini masih secara kelembagaan. Belum kita lihat lagi apa yang semestinya dilakukan pada kelembagaan tersebut. Apakah dia sekolah berasrama atau bukan? Ini nanti kita lihat kembali. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa di rumah. Kita akan break sebentar, dan setelah satu ini kami akan segera kembali. Ya Pak, kita minum dulu ya. Baik. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang mengenai pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Memang tadi di awal kita sudah membahas seperti apa sih dunia pendidikan juga sebenarnya juga harus ikut terlibat untuk memberantas narkoba ini. Nah, dari Kesbangpol sendiri nih Pak ya, bahwa melihat yang seperti Bapak sempat katakan tadi, bahwa harus bersama-sama di level masyarakat. Pemerintah dengan berbagai pihak, dengan berbagai instansi juga sudah melakukan kegiatan pemberantasan ini, misalnya dari melalui BNN sendiri, kemudian Kesbangpol juga punya peran sendiri, kemudian juga melalui anggota legislatif juga, itu ada di Komisi 1 ini. Nah, mungkin juga melihat hal seperti ini, menurut hemat Bapak sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi tonggak bahwa agar anak tidak terjerumus ke lembah hitam ini, ke nafza ini, Pak? Khusus yang di sekolah ya? Iya. Ini kami melihat dari Kesbangpol, kita mulai dari bawah dulu. Karena kalau di masyarakat mungkin levelnya udah level di BN Pak ya. Baik. Ini kalau di Kesbangpol mungkin memang punya tanggung jawab juga terhadap sekolah, walaupun di sekolah sebenarnya itu Pak Jamal sendiri sebenarnya selaku Pak Sekolah harus rajin juga ini melakukan sidak Pak setiap hari Senin itu. Jadi itu harus kalau masuk guru itu di masing-masing kelas Pak ya. Ya itu sebenarnya harus dilakukan setiap saat Pak. Harus jangan bosan-bosannya Pak. Itu. Jadi Kesbangpol itu kan dalam program kami setiap bulan sekali, setiap minggu, setiap Senin kami rencana itu akan melakukan kunjungan ke sekolah, semua sekolah di Kota Banda Aceh. Justru itulah sekarang ini dilema di masyarakat, tidak ada yang berani melapor. Itu yang pihak menjadi keluarganya yang sudah menggunakan juga. Itu. Mungkin faktor dari keamanan segala macam, takut nanti kalau
dilaporkan akan jatuhi hukuman segala macam. Oke, takut anaknya diberi hukuman. Padahal usia anak itu tidak dihukum ini Pak ya, Tidak tapi hukum. mereka wajib. Tapi punya kategori juga, itu kan pemakai atau sebagai penyalur. Baik. Gitu. Tapi kebanyakan anak-anak yang di lapangan itu sebagai pemakai nih, Pak. Pemakai, Kebanyakan. kebanyakan, Baik. ya. Tapi masing-masing punya kategorinya sendiri ini Iya. tadi. Tapi lebih baik lagi saya bilang tadi yang bagusnya di rumah Pak, keluarga. Mengapa? Mengapa di rumah Pak Nasir? Kalau di rumah itu kan begitu dia keluar dari rumah, kita selalu suguhkan dia yang bagus, maksudnya ya kamu jangan lupa sholat, jangan lupa keagamaan lah. Baik. Sebenarnya mendekati dia jauh daripada perbuatan yang kita nggak suka ini. Artinya benteng awal sekali adalah di rumah. Di rumah. Pagar pertama yang Di dibentuk rumah. dalam diri anak itu adalah di rumahnya. Pertama di rumah, kalau yang rumah yang kedua di sekolah. Oke, rumah Tugasnya yang kedua di Pak Jamal. sekolah. Iya. Baik. Oke, nah Gitu. kalau memandang seperti itu, sebenarnya adalah di rumah yang terlebih dahulu harus dibina anaknya, harus dikuatkan anaknya agar tidak terjerumus. Nah mungkin artinya di sini juga orang tua dong Pak yang Iya, harus benar, kembali dibimbing. Nah Iya. dari Kesbangpol ini juga sudah merana ke tidak hanya ke sekolah, mungkin ke orang tuanya juga ke ranah keluarga Iya. di kampung-kampung. Kita di tahun depan ini berencana, tapi di tahun ini juga ada berencana ya, saya di akhir tahun ini, mungkin kalau tidak terlaksana mungkin di tahun depan, Oke, kita akan melakukan sosialisasi ke kecil kampung, kampung-kampung. Itu kita ada 8 kecamatan, ada 9 kampung ya, rencana kami. Itu tahap awal. Baik. Mungkin pendekatannya kalau kami kan tidak mungkin langsung ke orang tua kan. Jadi itu kita dulu ke pihak kecil kampung, kemudian pihak kecil kampung nanti teknisnya gimana, kita dampingi gimana sosialisasinya. Nah, itu pihak kecil kampung nanti yang mengundang orang tua. Baik, artinya gitu. juga nanti akan mulai ke ranah keluarga, mulai dari aparatur kampung, nanti baru ke ranah dipanggil perkaka, mungkin ini Mungkin, akan ya. pemahaman tentang nabza ataupun narkoba ini Iya, sendiri iya, ya. benar. Silakan Pak Jamal, ini apa yang mau Bapak tambahkan bahwa tadi ranah sebelum ranah mungkin pendidikan sekolah itu yang kedua ini Pak ya. Yang pertama tadi ada pendidikan di rumah, bagaimana orang tua juga punya benteng yang kuat untuk anaknya. Baik. Kita ulang tadi yang pertama secara kelembagaan, pemerintah, kebijakan melalui jajaran pendidikan ya. Iya. Sudah adanya sekolah yang berbeda ya. Termasuk ada sekolah protek yang tidak pulang-pulang lalu menghindari dia dengan akses-akses yang tidak baik. Benar. Ya, katakanlah seperti boarding tadi. Tapi kemudian di satu hal lain kita jangan lupa juga pemerintah melalui kurikulum sudah menitipkan ya. Bahwa seorang anak itu harus punya 3 kemampuan. Ya. Kognitif, Konektif, ya kan? Psikomotor, psikomotor, afektif. dan afektif. Nah, apa yang diharapkan dari ranah afektif? Ranah sikap, ranah mentalitas, ya kan? Kalau boleh dikatakan ini kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian itu harus lebih baik. Oke. Nah, persoalannya sejauh mana guru-guru kita, ya kerjasama tentu dengan keluarga, menapaki bahwa anak-anak dipastikan dalam afektif dengan kompetensi sosial dan kepribadian ini betul-betul mempan ya, betul-betul matang gitu. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran capaian. Gitu. Oke. Apalagi pemerintah sekarang sudah menambahkan dengan profil pelajar Pancasila Iya, ini Pak profil ya. pelajar Pancasila, merdeka belajar, kebebasan boleh apapun, tetapi Baik. harus kita patron bahwa tidak semua hal itu kebebasan bebas. Gitu. Misalnya anak-anak mengatakan karena pintu gerbang narkoba salah satu adalah merokok. Benar. Nah, generasi kita hari ini, walaupun pemerintah sudah say hello berlebihan, Iya. tetapi merokok ini sepertinya susah ditinggalkan. Sehingga apa? Kompleks sekolah ini menjadi bagian-bagian yang juga tersentuh dengan keadaan ini. Baik. Jadi pintu gerbang narkoba adalah merokok, maka salah satu kita terima kasih pemerintah kota sudah menghimbau di lembaga-lembaga itu tidak dibenarkan merokok dan kita terus-teruskan itu. Baik, baik. Ya kan? Jadi persoalannya pertama adalah pada pencapaian afektif sikap tadi. Ini. Terus kalau ditanya pencegahan narkoba itu secara levelnya ada 5. Ada individu level, Baik. ada family level, peer level. Family masuk urutan ketiga. Oke. Kemudian ada community social level. Baik. Nah sekolah berada di urut kelima. Kelima, ternyata sekolah di urutan kelima ini ya. School community. Jadi school community inilah menjadi ranah kelima. Artinya apa? Kita berharap
level 4 tadi berjalan. Oke. Itu Pak Nasir. Level individu level itu berjalan. Bagaimana menyiapkan pendewasaan diri anak. Nah, kemudian kondisi komuniti sosial masyarakat juga yang dikhawatirkan oleh orang tua itu harus siap juga. Jadi kita berharap yang pertama peran serta 4 level sebelum level yang kelima. School level. Oke. Karena kalau tidak level 4 ini tidak berjalan, level 5 juga percuma ini Pak ya. Sekarang kan semua level diharapkan tuntasnya di sekolah. Baik. Nah, ini yang beban jadi sekolah luar biasa. Luar biasa. Padahal saya yakin ya, BNN pemerintah sudah mengatakan menata level ini. Tetapi hujatan terakhir itu berarti guru nggak berhasil. Baik. Ini Pak Nasir, mohon kita hujatannya di level terakhir, sekolah, level kelima. Level kelima. Baik. Padahal posisinya 5 level. Baik. Nah, seperti itu. Nah, kita akan bergerak pada level itu. Apa? Pencapaian efektif anak. Kemudian apa? Pintu gerbang narkoba adalah merokok. Baik. Nah, ini mohon kita respon semua untuk menghindari hal-hal seperti ini. Okay. Kemudian apa? Tidak ada mata pelajaran khusus berbicara tentang pencegahan narkoba di sekolah. Tidak ada. Artinya, kita boleh katakan bahwa proses ini hanya akan jalan ketika jalannya proses mendidik oleh guru. Kalau proses mengajar Pak Nasir itu, kalau saya ngajar matematika, ngapain dengan narkoba kan begitu. Kalau yang lain ngajar biologi mungkin ada hubungannya. Tetapi secara khusus tidak ada itu. Pelajaran yang mengantarkan kita, baik secara khusus maupun terintegrasi itu belum ada. Jadi oleh karenanya kita berharap di sini apa? Kekuatan guru BK lah, guru bimbingan konseling. Peran guru BK-nya harus muncul di sini Pak ya. Baik. Saya upaya tunjukkan bahwa peran mentalitas mengelola hal ini penting sekali. Dari 3 guru BK sudah kita hadirkan 6 guru BK. Malah di asrama kita tetapkan 2 orang guru BK. Dan itu juga harus di luar jam sekolah nih Pak ya. Ya pokoknya harus dilakukan hal-hal yang ekstra seperti itu. Ya. Nah setelah itu bagaimana lagi apa yang dilakukan? Dilakukan untuk penjagaan. Secara upaya internal tadi menghadirkan guru BK secara bertahap, dilakukan program-program pendekatan pembinaan secara pribadi dan kelompok. Anak-anak yang kita dapat melanggar tata tertib termasuk merokok itu diproses diproses dengan pendekatan pembinaan menghadirkan ketenagaan secara internal lah. Tetapi tidak juga kalah pentingnya bahwa sekolah butuh peran eksternal. Tadi mungkin level 5 ini kan kurang lengkap gitu. Iya, benar. Kita butuh kehadiran Satpol PP. Itu para eksternal tadi Pak ya? Para eksternal ini, termasuk saya sepakat lah, kalau anak-anak yang terjerumus pada narkoba, misalnya awal dari merokok, kenapa kita tahap awal nggak menghadirkan dulu penyadaran melalui dokter? Dia harus paham dulu bahwa kesehatan ini akan terganggu sekali dengan merokok, apalagi meningkat pada narkoba dan segala macam. Karena level bergeraknya kan ada 3 nih. Artinya mindset anaknya dulu ini yang harus diperbaiki. Tadi kan school level itu menata anak bagaimana pendewasaan kematangan diri. Jadi kematangan ini harus belajar dari proses mentalitas. Jadi kita butuh kehadiran tenaga eksternal dari luar. Artinya semua pihak juga harus terlibat, tanggung jawab bersama. Ya, artinya tadi kita coba menggait dokter, dari segi kedokteran, kesehatan seperti apa sih pengaruhnya, sehingga anak-anak juga punya kesadaran untuk menjadi sehat, untuk menjaga tubuhnya, untuk menjaga mentalitasnya, ya. Kemudian bagaimana dari segi agama juga ini Pak ya, kita hadirkan juga. Itu poin 1 malah. Itu yang paling pertama ya. Kemudian baru eksternal yang lainnya dari BNN, Satpol PP, pihak kepolisian, Kesbangpol sendiri. Artinya sudah banyak pihak yang ikut terlibat. Sudah selanjutnya juga sebenarnya orang tua juga harus welcome, juga harus paham sekali hal-hal seperti ini ya. Artinya tidak hanya dibebankan kepada sekolah saja, karena sekolah juga dengan pencapaian yang lain harus dicapai oleh siswa ya. Bagaimana membentuk sikap anak, kemudian sebagainya. Kalau memang yang ini saja belum selesai ya, bagaimana dengan tujuan pendidikan selanjutnya ini Pak ya. Nah mungkin sejauh ini di sekolah-sekolah penyuluhan seperti ini sudah berapa persen mungkin Pak ini yang sudah pernah dikunjungi sosialisasinya? Yang pertama kita katakan bahwa internal sekolah, siapapun manapun sekolah, menurut levelnya masing-masing, terutama pada SMA ini yang sedang anak mencari jati diri ya. Ini kita harus siapkan program khusus dalam hal penanganan masalah seperti ini, pencegahan terutama kita katakan. Jadi juga hal ini harus didukung oleh komite sekolah, ya kan? Ke arah-arah daripada upaya pencegahan. Belum lagi bahwa
kita juga yakin di sekolah itu ada anak-anak yang sudah terlibat. Tapi mohon maaf tidak ada. Tapi kita tidak tutup kemungkinan ke arah tersebut. Baik. Harus ada program khusus, ya. Bagaimana menata program ini, tentu sekolah butuh juga dalam program itu butuh bantuan BNN misalnya. Apakah kegiatan program penanganan pencegahan ini sudah benar, tidak, itu butuh. Terus kita laksanakan program itu secara berkelanjutan. Baik. Ya. Yang kedua, secara eksternal kita juga butuh kehadiran-kehadiran. Pendekatan macam-macam, melalui upacara benderakan, melalui kelompok atau anak-anak khusus yang kita mengundang orang Puskesmas, BNN, kepolisian dan sebagainya. Baik. Jadi semua ini sekarang berjalannya belum optimal, baik dari internal maupun eksternal belum optimal. Tetapi kasus masalah mengarah ke hal tersebut itu terus kita dapat. Misalnya kita lihat begini, ada sejumlah anak dia malah tidak hadir ke sekolah. Ada sejumlah anak di dalam kelas itu karena kan terganggu kondisi sosial. Kalau sudah pada terganggu kondisi sosial, fisik sudah dilewati, sosial sudah, tapi ini persoalannya sudah berat ini. Dia nggak mau tahu lagi dengan guru, karena dia antisosial sudah. Nah, belum lagi ini mudah-mudahan tidak ya. Kalau ini nggak kita cegah, kita tidak bersama, maka masuk kepada psikis. Kalau sudah psikis, ini butuh tenaga khusus. Psikologi anak ini Pak ya. Tapi mudah-mudahan anak kita masih di kondisi sosialnya lah, supaya mudah dikembalikan ke belakang gitu ya. Baik. Jadi kita berharap yang belum optimal di sekolah ini butuh bantuan. Terus terang saya katakan, apakah sudah 50% belum? Belum sampai ke situ. Bantuan siapa nih Pak yang paling besar Bapak harapkan ini? Ya, bagaimana? Bantuan dari siapa ini Pak? Terutama saya mau katakan bantuan teknisnya tentu pemahaman setelah mentalitas mendidik anak ke arah pengolahan tersebut. Batas pencegahan atau yang sudah terlanjur, itu tentu yang lebih paham BNN. Kita berharap ada pemahaman teknis dari BNN. Kemudian khusus di sekolah kita, itu sudah kita bentuk tim khusus misalnya. Sudah ada tim khusus ini Pak? Tim khususnya sampai kita sudah hadirkan tenaga pakar di bidang ini. Ya, tenaga pakar psikolog. Itu lembaga Pak Batian Itura. Untuk apa? Untuk menyasar melihat secara lebih mendalam. Ya. Jadi hal ini kita coba berupaya, namun proses kan tetap harus kita optimalkan. Benar. Hasil tergantung dari proses tersebut, Mbak. Nah, seperti itu. Ini Pak, mungkin bahwa banyak pihak sekolah, ya ini menurut Pak Jamal ini setuju tidak ya kalau banyak pihak sekolah jika anak sudah terlibat dengan narkoba itu si anak dikeluarkan dari sekolah tersebut. Nah, padahal dia sebenarnya butuh bimbingan, dia butuh arah. Kalau Pak sendiri seperti ini seperti apa Pak? Gini, setiap anak tentu punya masalah, karena tugas sekolah adalah mengantar, memediasi potensi anak. Tapi kita sayangkan memang potensi anak itu belum mampu dipetakan oleh siapapun. Terus tanpa potensi anak diserahkan ke sekolah. Tugas sekolah berat, memeta potensi. Kemudian dalam hal-hal terjadi sesuatu di sekolah pada anak sering terjadi. Nah, makanya ada anak itu dikeluarkan dengan dengan punishment, ada anak itu dikeluarkan dengan pembinaan. Nah, yang kita berharap upaya sekolah itu lebih pada langkah upaya pembinaan. Nah, salah satu anak yang terlibat narkoba itu tidak boleh dia diasingkan dari kawan. Artinya dia juga mau kemana si anak ini ya Pak ya? Dia sedang butuh, karena rasa percaya diri itu tidak ada lagi. Itu udah masuk ke psikologis ya. Jadi harus dikawani. Cuman yang perlu kita arahkan bahwa hal yang dilakukan oleh dia itu diupayakan ke arah yang baik. Ya, jadi harus ada pendekatan-pendekatan. Maka saya katakan di sini perlu tenaga BK itu bukan hanya tenaga kebekaan, tetapi tenaga kebekaan yang mengarah kepada kemampuan psikolog. Ya, karena kita menerjemahkan hal-hal yang mendalam sekali, itu harus psikolog. Ya, kita di sekolah insya Allah sudah berupaya juga. Dari 6 tenaga BK itu satunya tenaga psikolog. Harus punya ilmu psikologi nih Pak ya? Harus punya. Kenapa? Dalam rangka menetralisir anak-anak yang sudah masuk ke jurang tersebut, dan ketika dia sudah bermasalah, itu yang bantu dia adalah kita. Nah, seperti itu. Baik, iya. Nah, pemirsa, kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi usai pariwara. Berikut ini tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dengan topik kita pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Dan remaja kita ketahui merupakan tonggak suatu bangsa yang terus harus
kita jaga agar mereka tetap bisa fokus untuk memajukan bangsa ini dengan cita-cita mereka. Nah, artinya di sini juga bagaimana kita merangkul remaja untuk tidak terjumus dengan namanya narkoba. Nah, Pak Nasir, sejauh ini mungkin sudah ke sekolah-sekolah. Itu program memang menjadi program wajib ya dari Kesbangpol sendiri untuk mengunjungi sekolah untuk melakukan sosialisasi. Nah, tapi kita lihat saat ini remaja mungkin tempat dengan apa ya, dengan budaya sekarang gini, remaja juga sering berkumpul di tempat-tempat warung kopi yang menjadi. Nah, ini mungkin juga biasa kita datangkan langsung remaja tersebut, kita ajak diskusi. Mungkin kalau di sekolah kan ini terlalu umum ini Pak ya, tapi dengan pendekatan yang personal juga ini. Artinya dengan pendekatan personal yang lebih personal level, bagaimana kita bisa merangkul mereka ya. Artinya tidak hanya harus ke sekolah, artinya kita juga bisa jemput bola langsung loh. Kita lihat mereka sering berkumpul di mana ya. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja juga ini Pak. Iya, benar. Kami sebenarnya dari pihak Kesbangpol sendiri sangat antusias karena kalau berbicara narkoba ini memang sudah luar biasa nih Pak. Ya. Baik. Ini apalagi Aceh, Banda Aceh. Masih dengan level darurat tidak Pak? Masih. Ini malahan levelnya udah level berapa? 8 Pak ya. Kemarin 2017 tuh levelnya 12, urutan 12. Sekarang nah, mengapa Aceh masih dengan urutan yang lumayan tinggi juga ini Pak? Padahal kita dengan syariat Islam, kemudian dengan program-program yang terus dilaksanakan. Malahan dibandingkan di daerah kita kan ini syariat di Aceh ya. Kalau dibandingkan di daerah lain, ini ada 2 daerah nih yang sangat benar ya bagi saya, itu di daerah Bali. Baik. Itu di Bali itu bersih, di kampung Badung ya. Itu bisa dikatakan sekarang ini malahan kami itu dari Kesbangpol berencana itu ke sana mengambil suatu memetik di sana gimana caranya mereka bisa berhasil tidak ada narkoba. Itu Bu ini di Bali dengan di Bandung. Itu. Tapi kita yang sangat disayangkan kita di Aceh sendiri, khususnya Kota Banda Aceh, kita aneh juga nih. Kita sendiri berlaku syariat Islam, masyarakatnya ya sangat Islami lah segala macam. Tapi narkobanya luar biasa. Masih juga merajalela ya? Masih merajalela kan. Bahkan di pinggir pantai apa segala macam kita lihat remaja. Sebenarnya itu tugas bukan pemerintah aja seperti saya bilang tadi, semua elemen masyarakat harus ikut juga menjaga penyakit inilah di masyarakat. Itu sebenarnya. Oke, baik. Artinya juga program terus dijalankan, juga nanti akan melakukan studi banding juga nih Pak. Pokoknya kami tidak akan berhenti-berhentinya mensosialisasikan itu narkoba. Baik, oke. Nah, Pak Jamal, langkah apa lagi nih Pak Jamal dari Pak Jamal sendiri dan juga pihak sekolah untuk meminimalisir agar remaja semakin berkurang bahkan bersih dari namanya narkoba ini Pak? Ya, terima kasih ini untuk kesekian kali. Sebenarnya yang bicara narkoba ini kan bicara nafza ya, secara umum. Hal yang mengkhawatirkan tadi. Baru-baru ini Kementerian Sosial melalui bidang kementerian itu menyasar Aceh. Saya bertanya. Iya, apa nih? Mengapa Aceh? Pak, kenapa Aceh yang dicari gitu kan? Ya, kita berupaya lah di setiap. Tadi kalau ditanya apa upaya, itulah pendekatan kelembagaan kita itu dengan berbagai dinas instansi atau lembaga yang berhubungan. Terus jawaban mereka apa? Pak Jamal, ada 5 provinsi yang pendekatannya perlu kita proaktif, terutama Aceh. Lalu kenapa Aceh? Aceh dengan geografis Acehnya. Aceh dengan geografis Acehnya, topografi kita kan laut. Iya. Dan jalur laut itu sangat mudah ini jadi Pak. Jalur laut adalah jalur yang termudah untuk pendaratan barang-barang ini. Dia dengan menggunakan pendekatan kapal, bot kecil, bot pancing dan segala macam. Belum lagi jalan tikus ya, jalur-jalur tikus. Mungkin Allah memang memberi cobaan kepada Serambi Mekah dengan posisi Aceh yang demikian. Jadi tantangan kita besar sekali. Iya. Nah, secara umum tadi Pak Nasir sudah menguraikan ya. Saya ngambil lagi-lagi di level kelima, school level ya, dalam hal pencegahan ini. Jadi tetap melihat keprihatinan geografis kita, insya Allah dengan pendekatan keagamaan kita, ini paling tidak terprotek tadi. Jadi langkah awalnya adalah bagaimana keimanan, ketakwaan, kepahaman agama ini perlu kita perdalam ya, kita optimalkan kepada generasi.
banyak langkah, tapi saya senang mengatakan tadi efektif, artinya langkah pendewasaan diri. Bagaimana pendewasaan diri anak-anak ini terus kita lakukan. Karena nggak mungkin hari ini dengan gadget ini ya. Kita mau katakan dia terbatas, kamu jangan lihat ini. Kan nggak bisa. Oke, semua ada di genggaman tangan di ya? ujung jari. Baik, di ujung jari. Jadi oleh karenanya, apakah termasuk transaksi ya? Ada hal yang sangat memudahkan generasi. Tidak mungkin kita orang tua, keluarga mendampingi dia berkenan, tidak mungkin. Tapi yang mungkin adalah mendewasakan kepribadian anak-anak. Banyak hal yang kita lakukan, tapi kita sering gagal di aktualisasi nilai-nilai. Baik, aktualisasi nilai-nilai. Nilai-nilai ini yang agama sudah diajarkan. Olahraga menuju sehat jasmani rohani. Itu sudah lakukan teori praktek di sekolah. Terus berbagai penceramah dan lain. Tetapi adakah terjadi aktualisasi nilai-nilai kepada generasi? Ini yang perlu kita optimalkan lagi. Baik. Nah, sehingga apa? Melalui agama, pendewasaan diri, aktualisasi nilai-nilai ini, insya Allah ya akan mampu memprotek dari data nasional mengatakan bahwa pasar gelap kita itu 8 di bawah Filipina. Filipina itu tertinggi. Ketiga adalah prostitusi ya. Nah, jadi kita lebih pada ilegalitas terkait dengan penerbangan liar. Semuanya tadi apa? Kita berada di urutan kedua, kan begitu di ASEAN. Baik. Jadi ini hal yang mengkhawatirkan, sehingga generasi kita ke depan itu ya bisa menghapus kondisi-kondisi gelap, hal-hal negatif yang ini. Karena generasi hari ini menuju era Z, bukan lagi 4,0, tapi generasi Z. Iya. Nah, A saja belum jelas Kak Panasir, tapi harus menuju generasi Z. Jadi saya katakan lagi apa? Hal ini juga nggak mungkin dilakukan serta-merta oleh school level tadi di sekolah. Jadi kita butuh bantuan-bantuan ya, peran keluarga, orang tua, komite sekolah dalam ini, peran ulama ya, Pak Nasir di Kota Banda Aceh, ya kan? Nah, terus Satpol PP, semua komponen ini, semua elemen ini ikut mendukung. Jadi saya pikir kita di Aceh ini harus serius. Kalau enggak akan kacau balau generasi ke depan. Jadi pelekatan Serambi Mekah, daerah syariat ini akan tergeser nanti kalau kita tidak serius. Jadi barangkali ini statement saya ya untuk kita semua. Terima kasih barangkali untuk semua hal yang sudah berupaya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu, tapi saya akan minta sedikit lagi nih Pak ya, statement closing ya, juga harapan ke depan dan juga apa mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada generasi muda kita, terutama juga generasi di Aceh dan khususnya di Kota Banda Aceh. Mungkin silakan dari Pak Nasir. Ya, saya berharap ke depan remaja khususnya di sekolah, siswa, karena kan dari awal saya bilang tadi dari remaja dulu Pak, paling bawah. Jadi kalau bisa ke depan saya tekankan sekolah nih. Iya. Sekolah sebenarnya. Karena perannya di sekolah nih, lebih banyak di sekolah. Fullnya di sekolah. Jadi itu level sekolah, saya minta kepada Pak Sekolah dan guru-guru semua tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi tadi. Kalau bisa didampingi oleh dari keagamaan, dari ulama, tengku, segala macam, mungkin lebih mendekati karena kita misalnya mungkin lebih dekat ke situ. Mungkin dengan kalau khususnya hari Jumat mungkin bisa Bapak adakan semacam dakwah atau segala macam pagi sirami dengan kultur Islami lah pagi-pagi itu mungkin peningkatan seperti itu saya rasa lebih afdal Pak dengan hal-hal yang lain. Baik, gitu. Terima kasih Pak Nasir. Pak Jamal apa yang disampaikan ini Pak? Silakan. Kalau saya seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, amanah pemerintah terhadap pendidikan itu udah jelas, ya kan, ingin menuju ya manusia yang sehat jasmani rohani, moralitasnya bagus segala macamnya, dan ini sudah coba dilakukan, tetapi ya ada saja terkendala dalam perjalanan, terutama dalam hal menghadapi generasi kita di era seperti ini dengan persoalan nafsa. Apakah narkoba dan lain-lain. Apa yang sudah kita lakukan ini tentu harus bersama. Terkolaborasi dia. Saya berharap hendaknya pengambil kebijakan dalam ini dari bupati, wali kota, khususnya saya berharap kepada wali kota Banda Aceh.
Ya Pak, ini pusat kota kita, heterogen sekali kehidupan kita di kota. Mari kita dukung persiapan generasi ini. Bukan hanya penyalahgunaan ini dipulangkan kepada sekolah, tapi ketika bergeraknya kebijakan di ujung bolpen para pejabat ya, ada wali kota, bupati, kemudian gubernur. Jadi mari sama-sama kita memberikan upaya kebijakan dalam hal penguatan terhadap pencegahan ini. Di sekolah punya kemampuan, tetapi secara internal kita terbatas. Jadi oleh karenanya harapan kita MPD juga, Majelis Pendidikan Aceh atau MPA, ini terus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Dan kita berharap juga MPD dilibatkan di sini, supaya masukan yang nuansanya seperti ini juga bisa ditanggapi secara serius oleh pengambil kebijakan. Sehingga gerak di lapangan oleh tim-tim teknis ini akan lebih mudah, untuk meminimalisir keterlibatan generasi kita baik di sekolah maupun di masyarakat, terutama di sekolah, sehingga mampu kita minimalisir secara bersama-sama. Yang mudah-mudahan generasi Aceh tetap menjadi generasi yang kuat. Yang kuat ya. Baik, terima kasih Pak Jamal dan Pak Nasir atas kesempatan hari ini bincang-bincang kita mengenai bagaimana pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Itu sangat luar biasa. Artinya juga kita mengajak lagi peran orang tua, peran dunia pendidikan, ya, para pendidik. Ayo kita bersama-sama untuk dapat merangkul anak kita, jangan sampai mereka terlibat ataupun mereka terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba. Dan semoga apa yang kami bincangkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Feni mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.